Hai hai, selamat datang di Warung Kopi. Kali ini sambil nongkrong, teman-teman akan ngeliat gimana caranya saya menuliskan sebuah blog dari nol sampai jadi dengan bantuan aplikasi dari Warung Kopi. Nah, kalau teman-teman lagi buntu nih, mau nulis apa, tapi tentunya sudah punya kategori atau tema tertentu, di aplikasi Warung Kopi kita bisa bikin blog modal ide doang. Jadi di sini kita tinggal masukin artikelnya tentang apa. Misalnya saya tahu nih, saya mau bahas tantangan dalam blogging misalnya. Jadi cukup dengan 3 kata ini, atau kalau teman-teman masih kasar banget misalnya taunya temanya doang mau bahas tentang blogging tapi nggak mau apa juga boleh seperti ini. Nah, karena saya sudah punya yang lebih spesifik, saya akan meminta Warung Kopi untuk mencarikan saya ide. Nanti kita butuh waktu dulu untuk dia berpikir. Kurang lebih setelah 30 detik hasilnya sudah ada. Di sini saya mendapatkan 3 ide artikel dari tantangan dalam blogging. Saya diberikan judul dan juga deskripsi atau snippet isi dari calon blog saya ini. Jadi kita lihat dulu nih yang pertama, mengatasi hambatan dalam menulis. Jadi dia langsung ngasih cara mengatasinya, tantangan dalam memperhatikan kualitasnya, dan mengoptimalkan strategi monetisasi blog. Jadi teman-teman lihat di sini kita dapat 3 ide yang benar-benar berbeda. Silahkan teman-teman baca judul dan isinya dan boleh explore salah satunya. Di sini saya coba memilih artikel kedua ini karena cukup menarik, dia mempertahankan kualitas. Saya akan klik bagian explore ide ini, dia akan membawa kita ke menu lainnya yaitu membuat artikel blog, di mana dia akan mengisi judul blog dan poin-poin dari ide yang sudah diisi kita tadi. Nah, sekelas info nih, menu ini juga teman-teman bisa langsung bikin dari artikel blog ini tanpa harus melewati ide artikelnya. Jadi di artikel blog ini, teman-teman boleh langsung masukin judulnya sendiri dan poin-poin apa yang teman-teman mau masukkan tanpa harus melalui proses ide generator tadi. Jadi kamu boleh di sini langsung atau melalui explore ide tadi. Nah, saya nggak mau mengubah apa-apa, saya akan biarkan dia seperti ini. Dan kita bisa memilih di sini nada bicaranya seperti apa, misalnya informatif, argumentatif. Saya akan pilih argumentatif di sini. Dan untuk mode menulisnya, teman-teman bisa lebih cepat atau lebih baik. Saya akan pilih yang lebih baik. Bedanya lebih baik, dia akan sedikit lebih lama, tapi lebih lamanya pun dibanding teman-teman menggali idenya sendiri kalau butuh seharian atau mungkin seminggu buat nulis satu artikel. Dengan Warung Kopi, teman-teman cukup duduk, nongkrong, tunggu 2 sampai 3 menit. Nah, ini catatan penting nih. Jadi teman-teman tetap generate ide dasarnya sendiri, teman-teman bisa mengedit poin-poin yang ingin dibuat, dan hasilnya pun nanti teman-teman perlu edit lagi agar tetap autentik dengan diri teman-teman sendiri. Nah, di sini sambil nunggu kita bisa coba bikin gambar unik untuk blog. Coba kita klik apa sih ini? Jadi ini adalah salah satu fitur lain dari Warung Kopi, yaitu kita bisa generate gambar unik. Jadi gambar ini bukan ambil dari Google atau ambil dari stok foto yang biasanya terlihat itu aja, tapi ini gambar yang di-generate dengan AI. Nah, contoh di sini saya mau menulis, bisa boleh bahasa Indonesia ya. Seseorang sedang mengetik di depan komputer, karena kita temanya tentang blogging. Saya sekalian mau nyari aset gambar untuk blogging saya ini. Bisa digital art, boleh line art, dan ada tipe stylenya di sini. Saya mau lebar juga ukurannya. Teman-teman boleh vertikal kalau mau postingan di Instagram atau media sosial lainnya. Saya akan bikin gambar. Nah, jadi sambil kita nunggu bikin blognya tadi yang kurang lebih butuh 2-3 menit, kita juga bisa sambil menjalankan program untuk membuat gambarnya yang kurang lebih di bawah 1 menit. Kita sudah bisa mendapatkan 4 gambar unik yang berbeda. Nah, di sini udah selesai. Gambarnya dia lebih duluan dari artikelnya karena artikelnya itu lebih detail, lebih berpikir. Jadi di sini saya punya 4 gambar unik yang dibuat melalui deskripsi saya di sini. Nah, saya boleh pilih salah satunya yang saya mau ambil. Saya akan simpan 2 gambar ini. Selesai dari gambarnya, saya bisa kembali ke artikel generator kita, di mana di sini saya sudah mendapatkan kalimatnya atau satu artikel penuh yang dibagi ke beberapa kalimat. Dengan judul sebelumnya, tantangan dalam memperhatikan kualitas konten blog. Di sini kita dapat intronya. Kita dapat listicles atau beberapa poin di sini yang sudah dibagi ke nomor yang baik sesuai dengan key point yang kita taruh sebelumnya. Nah, ini nih salah satu fitur yang menarik dari Warung Kopi adalah setiap kalimatnya teman-teman boleh revisi. Misalnya teman-teman nggak terlalu suka nih dengan kalimat yang pertama ini, kita bisa minta revisi dari kalimatnya. Dan selain dari revisi suatu kalimat,
kita juga punya beberapa fitur lain. Misalnya ada poin yang teman-teman baca di sini, terlebih dahulu tentukan niche blog dan usahakan untuk tetap fokus. Nah, teman-teman bisa minta contoh atau argumen dari kalimat ini. Jadi bukan sekedar kata-kata aja, tapi teman-teman bisa membuat artikelnya jadi lebih strong dengan tambahan ini. Misalnya saya minta berikan argumen untuk ini. Ini BTW hasil dari revisi kalimat kita yang sebelumnya sudah lebih fresh di sini. Ini adalah kalimat yang baru berbeda dari sebelumnya. Jadi kalau ada teman-teman kalimat yang tidak disukai, kamu boleh merevisinya dan juga bisa meminta argumen atau contoh agar artikelnya jadi lebih kuat. Nah, di sini tentukan niche blog argumennya. Ketika Anda konsisten mengangkat topik tertentu, pembaca akan lebih mudah mengidentifikasikan keahlian Anda, merasa bahwa blog Anda merupakan sumber informasi terpercaya. Betul sekali, ini adalah argumen kenapa niche itu penting agar pembaca kita lebih percaya dengan kita sendiri. Jadi itu dia contohnya, tentu teman-teman boleh memberi argumen atau contoh untuk masing-masing poin ini. Teman-teman sudah dapat poinnya yang saya maksud. Nanti setelah teman-teman selesai mengeditnya ini, kita bisa minta simpan artikel agar dia menyimpan di profil kita, bisa mudah kita akses dan bisa melihatnya secara keseluruhan. Teman-teman tinggal copy artikelnya di sini dan taruh di platform blognya. Misalnya di sini saya menggunakan salah satu platform blog, mau WordPress, Blogger atau apapun itu tidak penting, bukan itu pelajaran kita kali ini. Dan saya tinggal paste, sudah jadi di sini. Semua artikel yang tadi di-generate selama 2 atau 3 menit oleh AI dari Warung Kopi. Nah, ini adalah hasil artikel yang di-generate dengan Warung Kopi beserta dengan ilustrasi gambar yang sudah ada di sini. Setelah kita format jadi lebih baik lagi, jangan lupa artikel yang teman-teman copy dari Warung Kopi, silahkan teman-teman mainkan lagi, sesuaikan dengan karakter cara penulisan teman-teman. Jadi bayangkan dia adalah asisten yang siap memberikan lebih dari draft, tapi juga key points dan juga artikel tulisan-tulisan dasarnya yang bisa teman-teman edit dan kembangkan lebih jauh lagi. Nanti link ini akan saya sertakan di deskripsi, jadi teman-teman bisa baca melihat kualitas dari artikel yang di-generate-nya.